Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-latifatul khamisah utawi iki iku latifah hikmah ilmu yang kelima menyangkut ayat manansakh min ayatin dan seterusnya. Qauluhu utawi dawuh Gusti Allah rupane dawuh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Makna dunillah utawi makna kalimat dunillah ayat tegese siwallah selain Gusti Allah. Selain Gusti Allah enggak ada yang bisa melindungi kamu, enggak ada yang bisa menolong kamu. Kama qala kaya oleh wis dawuh sapa Umayyah ibnu Abi Salt, ya nafsu ma lakitunallah, ya nafsu ma lakitunallahi min waqin wa ma ala hadatsani tahri min baqin. Ya nafsu ma lakitunallahi min waqin wa ma ala hadatsani dahri min baqin. Ya nafsu hai awakku wa awak, malaki tidak ada bagimu wa dunallah selain Allah min waqin yang bisa menjagamu. Dunallah maknanya siwallah. Wa ma ala hadatsani dahran dan tidak ada min baqin yang kekal yang abadi ala hadatsid dahr atas peristiwa-peristiwa sepanjang masa. Peristiwa apapun enggak ada yang kekal. Enggak mungkin wong loro terus gak ono warase. Waras terus gak ono lorone, guyu terus gak ono meweke, mewek terus gak ono ngene gak kira, enggak ada yang kekal. Qala dawuh fil futuhat al ilahiyah wa qalu dawuh Gusti Allah mi wali wala nasir, enggak ada yang melindungi, enggak ada yang menolong. Fa'il maknanya sangat mubalaghah ya. Ata nekakne sapa Allah bisirati fa'il kalawan sirat wazan fa'il fi waliyin wa nasir ing dalam lafat waliyin dan lafat nasir ikut wazan fa'il. Li annaha krana setuhne wazan fa'il iku ablaghu luweh mubalaghah, luweh nemen, luweh jeru maknane min fa'ilin tinimbang wazan fa'il. Terus waliyun dan nasirun itu bedanya apa? Al-wali sing nulung dan yang ngurusi, yang mencintai. Wal farqu utawi beda bainal wali antara lafat wali wan nasir lan lafat nasir. Bedane iku annal waliya setuhune al-wali qad yad'ufu terkadang menjadi lemah aninusroh untuk memberi pertolongan, pembelaan. Wan nasir utawi lafat nasir iku qad yakunu terkadang ono iku ajnabian dari pihak luar, anil mansur dari orang yang ditolong. Jadi kalau nasir itu menolong dan punya kekuatan, tapi enggak mesti orang dalam, enggak mesti orang akrab, kadang orang luar. Yang kita kadang juga enggak yakin tentang ketulusannya, kejujurannya. Ya. Terus kalau wali itu orang dalam, kekasih sampean, orang dekat, tapi kadang enggak kuat. Wali tok orang dekat, orang akrab, enggak kuat, enggak beres. Nasir tok orang kuat, tapi kadang orang luar. Kadang juga kita curiga atas ketulusannya. Nah, kalau Allah itu dua-duanya, ya wali, ya nasir. Fabainahuma maka
Di antara al-wali dan an-nasir umumun ada makna yang umum, wa khususun ada makna yang khusus. Dua-duanya digabung saling melengkapi min wajhin dari satu sisi. Al-latifatus sadisah utawi hikmah kang kaping 6 qauluhu dawe Gusti Allah faqad dhalla sawa as-sabil. Sawa itu maknanya apa? As-sawa utawi maknane lafat sawa, huwa ya maknane lafat sawa, iku al-wasatu yang tengah-tengah min kulli syai'in saking saben-saben suci, wa huwa utawi sawa is-sabil iku min idhafatis sifati setengah saking mudhafake sifat dimudhafake ilal mausuf maring mausufe asline as-sabil as-sawa, asline jalan yang lurus, tapi sawae malih dadi mudhaf sawais sabil. Ya, ngerti? Asline piye? As-sabilu as-sawa'u, jalan yang lurus. Lafat sawa itu asline dadi sifat. Neng kene didadekne mudhaf. Namanya sifat mudhaf kepada mausuf. Ai tegese at-tariqul mustawi, dalan kang lurus, yakni al-mu'tadil, yakni tegese dalan kang lurus. Wa makna dhalla utawi maknane dhalla kesasar, ai tegese akhta asalah. Wa fi hadza ta'bir lan iku ing dalem iki bahasa istilah faqad dhalla sawa sabil nihayatu tabkid, nemen oleh ngelek-ngelek nih, ngelok-ngelok nih, nyukur-nyukur nih, watasni ya tegese oleh ngelek-ngelek kepada siapa? Liman kepada orang zaharo yang tampak jelas lahu bagi eman apa al-haqqu kebenaran, jelas-jelas kebenaran nampak nyata di depan mata, tambah berpaling. Fa'adala lalu dia berpindah, berpaling, berbelok anhu dari hak ilal batil menuju kepada yang batil. Istilahnya faqad dhalla sawa'as sabil. Wa annahu dan bahwasanya orang itu adalah kaman seperti orang kana kang ono sapa man ana iku alawat khitariq ing atase dalan kang padang. Awan-awan dalan padang jam 12 terus rambu-rambu juga jelas, sana ke Malang, sana ke Blitar jelas. Ngono kok iso bingung, aneh. Seperti ayam kelaparan di tengah lumbung, ya. Seperti santri goblok di tengah-tengah kiai banyak. Ini orang jadi sesat di depan Kanjeng Nabi, depannya ada Nabi, di depannya ada Abu Bakar, di depannya ada Quran, kok masih sesat. Kana ala wadhit tariq fataha lalu dia bingung fihi ing dalam mengkono-mengkono dalan. Kalau kapur rancu peteng bingung sih maklum. Iki padang kok iso bingung cek nemen glanengi. Al ahkamus syar'iyyatu utawi iki iku hukum-hukum syar'i. Al hukmul awwalu utai hukum kang awal halin naskhu jaizun fi syara'i as-samawiyah. Hal apakah naskhu nasah mansuh? Apa nasah mansuh? Dihapus, diganti yang baru yang lebih baik. Na'ti bi khairim. Nah, mungkinkah terjadi nasah mansuh fi syara'i as-samawiyah dalam syariat langit? Mungkin. Beberapa ajaran yang ada di Zabur dimansuh dengan ajaran yang di Taurat, ya. Beberapa ajaran yang di Taurat dimansuh dengan ajaran yang ada di Injil. Ada nyata, enggak usah bengok-bengok kakean cangkem. Kakean cocot. Ken biyen biasa. Dulu dari Ndoho ke Singosari, beberapa aturan yang masih baik di Ndoho diberlakukan di Singosari, yang kurang pas ya dihapus ganti. Singosari ambruk ganti Majapahit nggak rumus Bhinneka Tunggal
negara harus ngayomi semua agama, gitu loh. Meskipun berbeda-beda, yang penting tetap bersatu. Ada beberapa yang dulu dihapus. Biasa kok Mas, ada nasakh mansuh. Syukur aja kebablasan ya zaman. Nyapa pegatan rabine, biasa ki ono nasakh mansuh. Orang ajar. Bolak-balik rubah rapi pegatan-pegatan ya. Biasa ki ini dalile, biasa kok nasakh mansuh. Qala dawu sapa Imamul Fakhr Imam Fakhrur Razi an-nashu indana jaizun aqlan wa waqi'un sam'an. An-nashu utawi nasakh mansuh indana menurut kami ku jaizun menang, aklan menurut akal, tidak mustahil, waqi'un dan terjadi nyata, sam'an menurut dalil nakli, dalil samai, khilafan kelawan berbeda lil Yahud kepada orang-orang Yahudi. Fa inna minhum sungguh di antara orang-orang Yahudi man ada orang angkarahu yang menentang adanya nasakh mansuh aklan menurut akal. Wa minhum ada pula di antara mereka man orang Yahudi jawazahu yang membolehkan adanya nasakh mansuh aklan menurut akal, lakin tetapi mana dia menganggap mustahil minhu adanya nasakh mansuh sam'an menurut dalil nakli. Wa yurwa diriwayatkan an ba'dil muslimin dari sebagian umat Islam apa ingkaru naskhi, ada juga yang mengingkari nasakh mansuh minal muslimin. Wahtaja berhujjah soal jumhur mayoritas ulama minal muslimin ala jawazi naskhi wa wuku'ih, atas wenangnya ada nasakh mansuh wa wuku'ih dan nyata-nyata terjadi nasakh mansuh. Anad dalaila bahwa dalil-dalil yang banyak dalat menunjukkan ala nubuwati Muhammad atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wa nubuwatu utawi kenabian Muhammad la tasihu belum sah illa kecuali ma'al qauli binahsi syar'i man qablahu, dengan adanya pendapat boleh menasakh syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, kalau ada Nabi Muhammad tapi dilarang menasakh ajaran agama yang dulu, lah apa perlunya datang Muhammad kalau enggak boleh menasakh ajaran yang sebelumnya, ya kan? Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajaba maka haruslah al-qat'u harus dipastikan bin naskhi adanya nasakh mansuh rausah mamang. Wa amal wuku adapun terjadinya nasakh mansuh faqad hasala benar-benar terjadi an-naskhu nasakh mansuh fi syara'i as-sabiqah pada syariat-syariat yang telah lalu. Dulu zaman Nabi Musa kalau najis sarungnya diketok gunting, sekarang cukup dicuci beres. Ya, dulu zaman Nabi Musa dipek mantu oleh Nabi Syu'aib. Celuk timbali, inni uridu an unkihaka ihdabnatain. Kontak rabekne karo salah satu dari anakku. Ngono oleh zaman sakmono. Zaman ra oleh. Ngene tak celuk kontak nikahne karo salah satu santri putri ngono ra oleh. Kudu jelas fulanah ki lho. Tapi zaman biyen manten lanang oleh melok, oleh milih. Musa kontak rapekne kalau salah siji anakku, pilih dhewe. Zaman biyen. Sekarang sudah mansuh. Dan mana ada itu saksinya? Ya Nabi Syu'aib anak wedoke Nabi Musa. Mas kawin nyambut gawe. Dengan mas kawin menggembala kambing 10 tahun. Misalnya penak ngono Mas. Saudara dinikahkan dengan anak putrinya dengan mas kawin ngantar ke kampus 1 tahun. Enak. Jarak sakulan pegatan, pancet ngeterne ae. Boleh nerusin bayar mas kawin. Enak. Jadi syariat itu ada yang berubah, nasakh mansuh.
Wa fi nafsi syariatil Yahud, dan terjadi pada syariat orang Yahudi itu sendiri. Fa innahu ja'a fi Taurat, sungguh ada keterangan dalam kitab Taurat, anna Adam, bahwasanya Adam alaihi salam amara bi tazwij banatihi min bani, bahwa Nabi Adam umiro diperintahkan supaya menikahkan putri-putrinya dengan anak laki-lakinya. Nah, Qabil nikah dengan yang perempuan, Habil nikah dengan perempuan. Dua-duanya anaknya Nabi Adam. Piye ki rabi karo dulure dhewe. Itu sudah dihapus aturan itu di zaman Taurat. Di zaman Taurat sudah enggak boleh nikah sama famili. Ternyata zaman Taurat pun ada nasakh mansuh. Minimal Taurat menasakh ajarannya Nabi Adam, ngono dada ingkar. Ini lho wong Yahudi. Kalau ajaran kami yang menasah, oh boleh. Kalau ajaran kami yang dinasah, oh enggak bisa. Ngono lho karepe wong Yahudi ngono kuwi, karepe. Waqad hurrima, dan benar-benar telah diharamkan apa zalika mengkono-kono menikahkan anak laki-laki dengan putrinya sendiri, bittifaqin dengan sepakatnya ulamanya Bani Israil. Qala al-Jassas fi tafsiri, dalam tafsirnya Imam Jassas. Apa tafsirnya? Ahkamul Quran. Za'ama ba'dul mutaakhirin min ghairi ahli al-fiqhi. Za'ama menuduh, menyangka, mengeklaim sebagian dari ulama mutaakhirin, tapi bukan dari golongan ahli bukan dari golongan ahli fikih. Menyangka apa? Annahu la naskha fi syariati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia enggak ada nasakh mansuh dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma dzukira fiha minan naskhi fa innamal muradu bihi naskhu syara'il anbiya al-mutaqaddimin. Kalaupun dan semua yang diceritakan di dalam syariat Islam tentang adanya nasakh mansuh, termasuk ayat manansakh min ayatin, sesungguhnya yang dimaksud adanya nasakh mansuh itu adalah menasakh syariat-syariat Nabi terdahulu. Bukan nasakh mansuh terjadi dalam Islam, bukan menurut iki. Kasabti koyok to aturan tentang sabat, apa ibadah Sabtuan wis dinasah to. Wassalatu ilal masyriq wal maghrib, salat ngadep wetan karo ngadep ngulon wis dihapus to. Qala, dia mengatakan li'anna nabiyyana alaihi salam akhirul anbiya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang terakhir, wa syari'atu baqiyatun, sedangkan syariat Nabi kekal sabitatun dah. Oh, kok ono sing ilang huruf. Syariat Nabi itu kekal sabitatun, tetap permanen, ila antakum as-sa'ah, sampai terjadi kiamat, sehingga enggak mungkin terjadi nasakh mansuh dalam Islam menurut dia. Tapi nyata terjadi beberapa hukum yang disyariatkan di Mekah, setelah di Madinah beberapa dihapus. Mbiyen niku Mas, salat kon dikongkon ping 50, Nabi njaluk keringanan suwe-suwe 45. Terakhir gari ping 5, itu terjadi nasakh mansuh. Sebelum Isra Mi'raj salat 2 kali pagi sore. Setelah Isra Mi'raj salat ping 5. Engko sampean pancete salat isuk karo sore. Ki lho Mas hadise. Ada hadis di Sahih Bukhari Muslim. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa salat 2 kali pagi sore masuk surga. Zuhur enggak gelem, isya ra gelem. Geleme mek subuh karo maghrib, ngawur ae. Di Islam pun ada yang namanya nasakh mansuh. Kok ngotot zaman ini Mas? Jadi wong ngototan itu golongan apa zaman? Golongan 01 apa 02 ngototan?
Waqad ba'uda benar-benar jauh hadal qail orang yang berpendapat seperti ini, berpendapat katanya enggak ada nasakh mansuh, jauh minat taufik dari petunjuk Allah. Sakno wongi ka oleh pituduhe Gusti Allah bidhari hadil maqalah dengan menyatakan statement pendapat seperti ini. Id lam yasbiqhu sebab enggak pernah berpendapat seperti ini. Ilaiha kepada seperti lam yasbiqhu tidak pernah mendahului orang itu. Ilaiha kepada pendapat seperti ini ahadun seorang pun. Jadi dia yang pertama-tama berpendapat enggak ada nasakh mansuh. Bal qad aqalatil ummatu salafuha khalafuha min dinillah wa syari'ati naskhu katsirin min syara'ihi. Bahkan qad aqla teman-teman telah memahami al-ummatu umat Islam ini salafuha baik ulama salaf wa khalafuha ulama khalaf min dinillah wa syari'ati dari agama Allah dan syariat Allah, memahami naskha katsirin dinasahnya banyak hukum min syara'ihi dari syariat-syariatnya Gusti Allah. Sekarang aja kalau ngitung 5 elek ketemu nasah mansuh. Biyen nyusoni bayi sampai dadi dulur iku nyusoni ping 10 akhirnya gari ping 5 ya. Biyen awal-awal nikah 10 yo oleh. Suwe-suwe nikah maksimal 4. Lha ngono iku terus piye? Sampeyan ngotot, aku 10. Biyen yang namanya iddah itu setahun. Akhirnya karek 4 bulan 10 hari. Iddah suaminya mati itu loh. Enggak harus dulu setahun. Banyak Mas contoh nasakh mansuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala dan umat baik yang salaf maupun khalaf telah menukil zalika bukti-bukti adanya nasakh mansuh ilaina menukil kepada kita, meninformasikan naklan dengan benar-benar menukil layar tabuna yang mereka tidak ragu, tidak mamang bi dengan adanya penukilan tentang nasakh mansuh wala yujizuna dan mereka salaf khalaf tidak membolehkan fi dalam penukilan adanya nasakh ini, tidak membolehkan takwil adanya takwil wa qadir takaba hadzal rajul dan orang yang mengatakan enggak ada nasakh mansuh ini irtakaba telah menerjang melakukan fil ayil mansukhah pada ayat-ayat yang telah dinasakh wan nasikhah ayat-ayat yang menasakh wa fi ahkamnya hukum-hukum ayat tersebut gara-gara nyata ada ayat nasakh mansuh. Ini orang yang enggak setuju nasakh mansuh, dia telah menerjang umuron perkara-perkara kharaja, dia bisa keluar biha lantaran menerjang hal itu semua umur, keluar an aqawilil ummah dari pendapat-pendapat atau dari fatwa-fatwa umat. Zahirnya muslim tapi dia menentang arus umumnya umat Islam. Padha karo ngene lho. Kabeh wong Islam NU Muhammadiyah ngarani togel haram. Dadak ana wong siji ngomong halal. Ngono. Padha karo ngono kuwi. Ma'a ta'assufil ma'ani wastiqrahiha. Dengan memaksakan makna-makna wastiqrahiha sama memaksakan makna. Wa aktsaru dhanni dugaan kuat saya fihi mengenai orang ini, orang yang mengatakan enggak ada nasakh mansuh, dugaan saya ini ya, annahu innama atabi min qillati ilmi, sesungguhnya innama penyebab dia mendatangkan bihi pendapat tidak ada nasakh min qillati ilmi karena setitik ilmune. Ngono lho. Ilmu ini lagi tamat likok nang Brawijaya seminggu pisan lho. Terus serbanan, mari ngono dadi Ustadz Mufti. Saya menduga dia berpendapat enggak ada nasakh mansuh itu karena apa? Karena ilmunya yang sangat sedikit. Binaklin nakilin, ilmu tentang
nukilnya ulama yang menukil, lidzalika menukil adanya nasakh mansukh. Lagi penyebab kedua, wa wastimali ra'yihi min ghairi ma'rifatin minhu, dan dia ngelakokne pendapate tanpa mengetahui penukilan adanya nasakh mansukh bima qad qala salafu fih, tentang apa-apa yang telah difatwakan oleh ulama salaf wa naqalat hu al-ummah, dan juga yang telah dinukil oleh umat salafan wa khalafan. Sakno ono wong ngene iki yang berpendapat begitu, itu namanya Abu Muslim al-Asfahani. Jelas Asfahani itu Iran. Biasanya ikut madhab Syiah. Ngotot enggak ada nasakh mansukh.